Menghadapi pasangan yang sejalan dalam ibadah selama bertahun-tahun adalah madrasah kehidupan yang sangat tinggi tingkatannya. Kebahagiaan sejati tidak digantungkan pada perilaku manusia, melainkan pada hubungan murni antara hamba kepada Sang Khalik. Kita harus memahami hakikat ujian. Segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah kehendak Allah. Ketika Allah memberi Anda suami yang sulit diajak ibadah, ada beberapa perspektif yang bisa meredakan luka. Anggaplah penyucian dosa. Kesedihan yang kita rasakan bisa menjadi penggugur dosa yang sangat cepat jika diterima dengan ridho. Allah mungkin sengaja membuat kita kecewa pada makhluk, yaitu suami atau istri, agar kita tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia dan hanya menyisakan Allah di dalam hati. Pasangan kita adalah alat bagi kita untuk mencapai makom derajat orang-orang yang sabirin, yang dicintai Allah tanpa batas. Cara konsentrasi ibadah saat hati hampa. Mengapa masalah suami, anak, orang tua, keluarga, ekonomi, kesehatan membuat Anda sulit khusyuk? Karena hati kita masih memberikan ruang yang besar pada perilaku pasangan ataupun makhluk. Berikut ini adalah langkah praktis. 1. Khalwat dalam ramai. Belajarlah untuk memisahkan antara tugas sebagai istri dan hak Allah atas hati kita. Saat suami marah, katakan dalam hati, "Ya Allah, ini adalah urusanmu dengannya. Tugasku hanya bersabar." Jangan biarkan perilakunya mencuri waktu suci kita dengan Allah. Biasakan zikir tersembunyi. Mulailah membiasakan zikir di dalam hati tanpa suara sepanjang hari. Saat kita masak, mengurus anak, saat suami sedang sibuk dalam dunianya, hati terus memuji Rabb-Nya. Subhanallahi wa bihamdi. Ini adalah menciptakan benteng pelindungan, sehingga energi negatif dari suami, dari anak-anak, dari siapapun tidak akan masuk ke ruang batin kita. Menerima ketentuan Allah. Susahnya ikhlas biasanya karena kita masih ingin mengubah orang lain sesuai keinginan kita. Lakukan bagian berdakwah dengan akhlak. Serahkan hasilnya pada pemilik hati. Fokuslah memperbaiki diri sendiri, karena kelak kita akan menghadap Allah sendirian, bukan bersama pasangan. Jika kita ingin tetap tenang, mulailah dengan langkah-langkah berikut. Membersihkan hati. Maafkan suami, istri, siapapun setiap malam sebelum tidur. Bukan karena mereka benar, tapi agar hati kita bersih dari sampah kemarahan yang menghalangi khusyuk manisnya ibadah. Latihlah perasaan bahwa Allah sedang melihat kesabaran kita. Saat kita sedih, bayangkan Allah sedang menatap kita dengan penuh kasih sayang karena kita bertahan demi Allah. Belajarlah, bacalah kitab-kitab ringan tentang penataan hati, seperti kitab Al-Hikam karena Syekh Ibnu Athaillah, atau ringkasan-ringkasan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada bab sabar dan syukur. Teruslah menghidupkan sepertiga malam saat pasangan tidur. Jadikan waktu kencan kita dengan Allah. Curahkan semua rasa hampa itu. Biarkan air mata mengalir jatuh di atas sajadah, bukan di depan suami yang tidak mengerti. Menghadapi pasangan adalah akhlak, bahwa menghadapi pasangan bukan utamakan dengan ucapan, tetapi dengan akhlak. Berhentilah menasehati dengan kata-kata jika itu hanya memicu kemarahan. Tunjukkan perubahan karakter kita setelah belajar, setelah mengaji dengan tenang, lebih ceria meski tanpa sebab duniawi, dan lebih melayani tanpa pamrih. Keheningan dan kedamaian batin kita seringkali lebih efektif menyentuh hati seseorang daripada debat yang panjang. Jadi, kehampaan yang kita rasakan adalah bentuk lapar spiritual. Istilah dengan cinta kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Anda tidak jalan sendirian. Allah selalu ada di setiap helaan nafas, di setiap kita ingin bersabar, setiap kita ingin ikhlas, setiap kita sedang berjuang dalam rasa syukur. Maka ketahuilah, Allah yang akan memberikan balasan dari setiap apapun yang sudah kita lakukan.